Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bincang Prestasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Sahabat religi, kali ini kita kedatangan siswa-siswi berprestasi dari MTSN 1 Pekanbaru yang beberapa waktu lalu berhasil meraih beberapa medali dalam ajang kompetisi riset dan inovasi siswa madrasah atau kreasi tingkat nasional tahun 2024. Tentunya adik-adik kita ini juga didampingi oleh guru pembimbingnya yang ada di samping saya. Namun sebelum kita berkenalan sedikit, kami akan menginformasikan bahwa pada tahun 2024 sebanyak 138 judul peneliti dari seluruh Indonesia bersaing dalam dua bidang utama, yaitu ilmu sosial, humaniora, dan keagamaan yang disingkat dengan ISHK, serta matematika, sains, teknologi, dan lingkungan MSPL. Nah, MTSN 1 Pekanbaru pada kegiatan ini berhasil meraih juara dalam bidang tersebut. Nah, sebelum kita mulai, kita akan kenalan dong dengan ibu gurunya yang cantik pada hari ini sudah hadir ya, menemani dengan pinknya, warna pink ya, menggambarkan wanita yang sangat feminim. Dan juga sudah datang adik-adik kita yang ganteng-ganteng ya, yang cantik, yang ada di belakang itu dua imut-imut banget. Kita akan kenalan satu persatu dengan mereka sebelum kita mengorek informasi kenapa sih mereka bisa berprestasi luar biasa di ajang nasional ini. Baik, sebelum ke ibu gurunya, kita ke sana dulu. Silakan perkenalkan diri, sebutkan nama, kelas berapa, terus hobi dan cita-cita. Silakan. Perkenalkan, saya Muhammad Huga Adaka dari kelas 9 di MTSN 1 Kota Pekanbaru. Hobi saya menulis dan membaca karya ilmiah. Cita-cita saya adalah untuk menjadi Menteri Ekonomi Kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif, cita-citanya Cocok sama judulnya. masih di MTS, sudah cita-citanya sudah setinggi langit menjadi menteri. Kita Bisa doakan, jadi, amin. amin. Bisa jadi ini kali ya, pertimbangan untuk kedepannya ya Pak Bos. Oke, kita lanjut. Ada siapa nih yang di belakangnya? Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Syarifaniswa, biasanya dipanggil Syasha. Sekarang saya sedang duduk di bangku kelas 9 di MTSN 1 Kota Pekanbaru. Saya memiliki hobi camping, traveling, berenang, dan juga cita-cita saya adalah menjadi diplomat. Oh, diploma. Diploma apa nih? Diploma apa, Sasha? Aneh ya, Miss ya, belum kepikiran nih. Tapi Syasha ini sepertinya wajahnya sangat familiar ya. Iya, kebetulan memang Sasha ini kan yang sering kalau ada acara, sering bawa acara juga. Kalau di MTS 1 di Kapo, terus kalau kita lomba-lomba film itu sering jadi voice over. Ya, udah luar biasa ya. Oke, kita lanjut sama si Perkenalkan, nama saya Gian Kolbi Rufi. Saya kelas 9 dari MTSN 1 Kota Pekanbaru. Hobi saya adalah membaca dan cita-cita saya adalah menjadi dokter. Oh, jadi dokter. dokter ya. Dokter apa? Belum ada spesialis dokter apa gitu. Mau jadi dokter spesialis anak. Oh, spesialis anak. Luar biasa ya, cinta anak, berarti cinta anak kecil ya, seneng sama anak kecil. Oke, kita lanjut. Halo teman-teman, nama saya Sakira Knawudi dari MTSN 1 Kota Pekanbaru dan saat ini sedang duduk di kelas 8. Untuk hobi saya suka membaca dan menulis. Kalau misalnya cita-cita saya ingin menjadi pengacara. Oh, jadi pengacara. Nah, luar biasa ya. Oke, dari samping kanan kita ke samping kiri dulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Syaidan. Saya sekarang berada di kelas 9 MTSN 1 Kota Pekanbaru. Hobi saya adalah berenang, fotografi, dan penelitian. Cita-cita saya adalah menjadi sarjana teknik. Sarjana teknik. Oke, kita lanjut. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Bima Surya Dharma. Saya kelas 9 dari MTSN 1 Kota Pekanbaru. Hobi saya menulis karya ilmiah dan cita-cita saya menjadi dokter. Oh, dokter ya, ada dua dokter. Dokter apa ini? Dokter apa kalau siapa? Belum tahu ya, kalau sana dokter anak, kalau siapa belum tahu, belum kira-kira lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berkenji Alvaro. Saya duduk di kelas 9.
Cita-cita saya adalah menjadi seorang dokter dan hobi saya adalah berenang dan menulis karya ilmiah. Oke, cita-cita tadi apa? Menjadi seorang dokter Dokter juga. juga, berarti banyak nih peminat jadi seorang dokter nih. Dokter, Kenapa dokter. milih dokter? Ayo. Yang pertama itu faktor keturunan dari keluarga juga. Oh, Rata-rata saudara keluarga. juga pada milih profesi sebagai dokter. Oke, Jadinya baik. pengen jadi dokter juga gitu, Bu. Tapi spesialisnya belum ya? Mau jadi dokter apa gitu? Kalau bisa jadi, kalau dapat hidayah jadi dokter ahli bedah sih, Bu. Oh, amin. luar biasa. Amin, amin. Kita doain ya. Semua punya cita-cita yang sangat agung. Ini masih MTS sudah punya cita-cita ya. Iya, udah keren. Nah, sekarang siapa nih sebenarnya guru pendamping yang selama ini mendampingi mereka mulai dari tahap awal ya, sampai proposal. proses sampai akhirnya meraih juara tingkat nasional. Siapa, yuk kita kenalan dengan ibu yang baju pink. Oke. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ibu. Sebenarnya Kak, saya sering dipanggil Miss ya, Miss Sri Nurbayani SPD. Saya guru seni budaya di MTSN 1 Kota Pekanbaru. Nah, alhamdulillah saya juga diamanahkan sebagai guru pembimbing riset di MTS 1 Kota Pekanbaru. Begitu Kak. Ya, alhamdulillah senang sih bisa mendampingi anak-anak di setiap prosesnya. Seperti yang sudah kamu sampaikan tadi kan, dari awal proposal, terus proses penelitiannya sampai alhamdulillah ke tahap laporan dan waktu presentasi di nasional kemarin. Ini kan Bu Miss Sri. Iya, Miss Sri. Kan sebagai guru seni budaya, lalu juga dipercaya sebagai riset ya, Riset. bimbing riset. Apakah nggak bertentangan atau seperti apa ini? Enggak sih Kak, kebetulan itu selain hobi seni ya, saya juga hobi menulis karya ilmiah. Tapi jadi dari dulu emang udah sering ikut lomba-lomba karya ilmiah juga. Jadi masih sebenarnya basically-nya mungkin lebih ke sosial humaniora, tapi bukan menutup kemungkinan kita nggak mau tidak mau membuka diri untuk belajar hal baru kan. Iya. Makanya alhamdulillah saya juga diamanahin untuk jadi pembimbing bidang MSTL Kak, khususnya bagian robotik dan aplikasi kemarin. Oke, terus nih boleh nih cerita gimana nih pengalaman Mistri selama mendampingi anak-anak ini dari mulai awal hingga akhirnya mendapat gitu prestasi yang luar biasa sampai ke tingkat nasional. Gimana nih perasaan dan mungkin juga akhirnya bisa ke tingkat nasional. Sebelumnya sudah ada yang pernah diantarkan ke tingkat nasional di bawah bimbingan Mistri sendiri. Sebenarnya pengalamannya luar biasa ya Kak Mus. Alhamdulillah, syukurnya ini bukan yang pertama. Alhamdulillah ini sudah selama saya di MTS 1 Pekanbaru, ini sudah yang kedua. Oke. Tahun lalu kita juga sempat meraih medali emas juga di bidang robotik, satu lagi di bidang sosial humaniora, yaitu medali perunggu. Dan pengalamannya luar biasa Kak Mus, karena berinteraksi dengan anak itu punya sesuatu hal yang something yang bikin kita tuh bahagia gitu. Kalau saya ya, apalagi dengan mereka kan masih SMP dong, masih dengan lucunya, masih dengan tingkahnya yang gimana gitu kan. Dan tentunya pembelajaran untuk riset itu sendiri kan sebenarnya itu di luar konteks pembelajaran di kelas ya Kak. Jadi mungkin kecuali kita sudah sampai di beberapa tahap, misalnya nih di tahap proposal kita akan masih belum intensif. Nanti ketika setelah penelitian kita akan intensif bimbingannya, dan alhamdulillahnya sekolah atau madrasah kita tuh benar-benar mensupport dari mulai kepala madrasah kita, kemudian guru-guru pembimbing riset lainnya gitu. Jadi beberapa dan guru-guru yang tentunya mapel yang lain tentunya perlu support luar biasa kan. Sampai dengan orang tua juga, mereka kebetulan alhamdulillah sampai diantarkan sampai ke bandara. Ada juga yang orang tua sempat ikut kemarin itu Kak. Pengalamannya ya itu ya seru sama anak-anak ya, dengan mereka yang moodnya masih mood swing ya kalau kita bilang sekarang, kemudian gitu, yang tiba-tiba kadang kesel, kadang semangat, kadang kayak yang sedih, kadang udah pusing Miss gitu kan. Ada kayak yang itu kita sebagai pembimbing yang harus memanajemen diri mereka, yang sebenarnya kan mereka berpikir ini kan walaupun ide mereka kan menulis kan Kak, itu karyanya harus ilmiah gitu. Jadi kayak kita juga benar-benar harus menjaga moodnya mereka. Kita dong disuruh menulis sesuatu tuh kalau nggak mood pasti nggak tahu mau mikir apa, mau tulis apa kan. Blank ya, Kayak kamu kan ini
yang sudah terkenal dengan menulis beritanya gitu, pasti butuh mood yang luar biasa. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Kemudian challenge-nya sebenarnya lebih ke apa ya? Proses penelitiannya sih, Kak. Nah, proses penelitiannya mungkin kayak kebetulan yang calon menteri kita ini, ya gitu, penelitiannya itu Kita amin. iya, dia benar-benar ngambil tentang ekonomi kreatif, Kak. Jadi kita benar-benar penelitian ke tempat itu gitu. Jauh ya, berapa kurang lebih 8 jam ya Hoga ya untuk ke sana. Terus alhamdulillah sekolah support gitu untuk kegiatan kayak gini gitu. Nah, kan ini kan untuk penelitian atau riset-riset yang mereka lakukan butuh waktu gitu ya, butuh ruang juga. Nah, bagaimana dengan pembelajaran adik-adik kita ini di sekolah? Tentu ketika mereka belajar dari pagi sampai sore. Iya, benar-benar. Nah, bagaimana membagi waktu itu? Sebenarnya ini pertanyaan yang menarik ya Kak Mos, karena memang di luar riset mereka kan punya tugas utama itu belajar di kelas. Seperti yang sudah Mister sampaikan tadi Kak, ketika masih sampai di tahap proposal, mereka intens tetap di kelas. Dan bimbingannya itu sore itu biasanya. Biasanya kita akan ngomong sama orang tua kayak, Bu, nanti anak Anda akan pulang lama ya, kita bimbingan riset dulu gitu. Sebelumnya sudah ada komunikasi antara pihak madrasah dengan orang tua, dan orang tua alhamdulillah setuju, support tentang anak-anak. Dan ketika sudah intensif, mereka akan difokuskan dulu Kak untuk penelitian dan laporan. Kemudian nanti beberapa pembelajaran yang ketinggalan, mereka akan kejar setelah selesai mengikuti kompetisi. Mau ulangan ya tetap sama seperti siswa yang lain, tetap ulangan, tetap ujian, tetap bikin tugas gitu. Gitu sih Kak. Oke, berarti sangat ini harus intens juga ya, intinya untuk memperhatikan kapan mereka waktu belajarnya, kapan mereka harus melakukan penelitian. Baik, sebelum kita lanjut ke misteri, kita beralih ke Uga dulu. Nah, Uga pada saat itu meraih medali perunggu ya? Iya, Bu. Perunggu tentang apa nih yang kita angkat saat itu? Tentang Festival Tradisi Manongkah Kerang sebagai revitalisasi ekonomi kreatif. Nah, bisa Uga ceritakan sedikit apa latar belakang Uga memilih riset itu dan bagaimana sebenarnya riset tersebut, gambaran Baik. Kenapa kami memilih tema tersebut? Dikarenakan melihat banyaknya masyarakat sekarang ya yang mulai kejar-kejaran pada teknologi, sehingga menimbulkan kesenjangan pada budaya kita, adat kita, tradisi kita. Kita sebagai warga Indonesia kan harus melestarikan hal-hal tersebut. Nah, maka dari itu kami mengambil tema budaya. Untuk mengapa Manongkah Kerang? Karena kami melihat potensi revitalisasi ekonomi kreatif pada Manongkah Kerang tersebut. Manongkah Kerang ini kan adalah aktivitas menangkap kerang pada pesisir pantai di Kabupaten Indragiri, Provinsi Riau. Nah, jadi kerang-kerang tersebut dapat dialokasikan menjadi sebuah makanan, kerajinan, sehingga maka dari itu masuk ke sektor ekonomi kreatif yang berpotensi sebagai revitalisasi ekonomi kreatif. Baik, luar biasa ya. Berarti penelitian di Indragiri Hilir. Hilir. Wah, itu kampung kelahiran saya. Indragiri Hilir. Dari si Huga sendiri dari mana asalnya nih? Dari sini, lahirnya di sini. bukan baru. Kenapa Pekanbaru. kemarin bisa memilih Indragiri Hilir? Berarti ada riset awal ya atau Iya, mencari gitu. Ya, ada referensi tradisi ya? gitu di situ. Nah, kalau dari penelitian Huga itu apa yang Huga dapat ambil? Yang kami dapat ambil adalah Festival Tradisi Manongkah Kerang ini berpotensi dan berpeluang besar sebagai revitalisasi ekonomi kreatif. Contohnya berpotensi dalam bidang tradisi dan budaya, dan menjadi sektor ekonomi kreatif. Huga punya tim ya? Iya. Timnya adalah si Sasha. Sasha. Nah, Sasha kan tentu terjun langsung ke lapangan ya, melakukan penelitian ya, riset ya. Nah, apa yang tantangan apa yang Sasha hadapi saat berada di lapangan? Nah, jadi kami itu mewawancarai beberapa masyarakat asli desa suku Duano itu terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, pucuk adat, nenek mama, budayawan, 5 orang pemuda-pemudi dan 4 orang tua yang berusia 35 tahun ke atas. Mungkin untuk kendala yang pertama itu bisa dibilang proses penelitian yang cukup panjang dengan waktu yang relatif singkat. Itu menjadi permasalahan pertama karena posisi kami sekarang sedang duduk di bangku kelas 9. Bagaimana kami harus memaksimalkan waktu dengan sebaik mungkin, memanfaatkan waktu tersebut agar waktu tersebut tidak menjadi sia-sia.
Terus untuk kendala yang kedua bisa dibilang akses jalan yang cukup sulit untuk tiba ke Desa Kuala Selat. Ketembilan itu kan kita tahu ya. Posisinya. Oke, terus Akses jalannya sulit, terus waktu ke sana juga panjang, waktunya 7 jam atau 8 jam gitu. Terus dari segi dukungan dari madrasah, guru pembimbing, rekan-rekan saya, lalu juga orang tua dan kakak-kakak kreasi, kami dapat memaksimalkan waktu sebaik mungkin dan menyelesaikan proses penelitian ini dengan sebaiknya. berapa lama proses yang kalian jalani untuk sampai akhirnya selesai untuk siap dikirim untuk mengikuti lomba? Dari proposal ya. Dari proposal bulan? terus turun ke lapangannya juga berapa lama gitu? Proses penelitiannya cukup panjang ya, mulai dari bulan Juni hingga bulan Oktober ya, Oktober. Ya. Kami melakukan observasi di lapangan, wawancarai masyarakat asli, dan menyusun kembali ke bentuk laporan itu mungkin juga memakan waktu yang cukup lama. Kalau ditotalkan kurang lebih 6 bulan ya Sasha? Iya, 6 bulan ya. Lumayan lama. Ini lumayan lama ya, Miss. Lumayan lama. Soalnya ini kalau misalnya kalau kita dari sisi kayak mahasiswa ya, ini udah termasuk dalam mahasiswa S2 ini ya kan. Luar biasa Iya, itu kan keren-keren. ya. Kalau kita waktu kita sendiri waktu masih sekolah kan Nggak ada yang kayak masih gini. jauh ya, belum terbayang ini sudah bisa melakukan penelitian, apalagi nanti sudah tingkat SMA atau madrasah aliyah hingga kuliah Iya. 1 S2 waktu. Harapannya mereka udah jago kalau udah karya ilmiah gitu ya. Sudah Kak. terbiasa kan, Iya. udah terbiasa melakukan penelitian, udah terbiasa nulis dan sebagainya. Jadi ya inilah mungkin generasi sekarang ini sesuai dengan zamannya semakin Benar. berkembang. Baik, kita beralih ke Gian ya. Melakukan riset tentang jauhi judi online, jangan coba-coba. Nah, kenapa yang kita angkat tentang judi online? Saya mengangkat tema ini, Bu, karena kasus judi online ini kan lagi marak-maraknya, terkhusus dalam madrasah atau lingkungan remaja gitu. Jadi, diharapkan melalui penelitian saya ini, madrasah dapat melakukan antisipasi agar judi online ini tidak merambat kepada siswa dan siswinya melalui intervensi psikologi, melalui strategi bimbingan konseling, agar siswa-siswinya ini tidak terjerat dalam kasus judi online ini. Gimana proses penelitian yang Gian lakukan? Risetnya gimana prosesnya? Prosesnya itu yang pertama melakukan wawancara gitu. Terus juga bekerja sama dengan guru-guru BK. Jadi dengan bantuan mereka penelitian ini tidak berjalan gitu. Sampelnya kita ngambil dari mana ini? Sampelnya itu untuk judi online ini kebetulan siswa dan siswinya itu tidak ada terjerat gitu, Bu. Hasil dari wawancara dengan guru BK-nya. Oke, berarti berdasarkan pengalaman kali ya, pengalaman. Oke, kita lanjut ke Syakira. Berarti timnya si Gian adalah Syakira, berdua ya melakukan penelitian. Nah, Syakira dari hasil penelitian tentang apa tadi judi online ya, apa pesan-pesan yang bisa Syakira petik dari riset tersebut? Dari melalui riset ini saya berharap kepada teman-teman semua untuk kita bisa saling membantu dalam prosesnya. Kita harus bertukar informasi gitu-gitu. Dan kompetisi riset ini juga berguna untuk jenjang berikutnya, Kak. Apa ininya kendala yang Syakira hadapin bersama si Gian? Kendalanya karena kami kan beda angkatan ya, Kak. Saya masih kelas 8 dan Bang Gian udah kelas 9. Jadi kadang kami pas awal-awal tuh kami kesulitan komunikasi gitu, Kak. Terus akhirnya banyak-banyak komunikasi, akhirnya kami nyambung dan bisa melakukan penelitian ini, Kak. Tapi itu kan tantangan ya yang bisa di Challenge-nya gitu, Kak. itu kan yang penting itu antara tim harus bekerja sama untuk menghasilkan sebuah hal yang Karya yang bagus. Baik, kita sudah nih meleng ke kanan dari tadi kan. Sekarang kita merengnya ke kiri. Kita beralih ke kiri nih, sahabat religi. Di sini ada si Dava ya. Ada si Dava, ada Bima, ada
Beril. Nah, sekarang kita ke Dava dulu nih. Prestasi yang diraih Dava adalah terkait dengan bidang medali perak ya, medali perak di bidang matematika, sains, teknologi, dan lingkungan. Nah, bisa ceritakan apa sih yang siapa nih? Dava ya, yang Iya. dapat tampilkan pada untuk perlombaan tingkat nasional ini. Pada aplikasi saya, pertama saat home terdapat menu Giziana. Menu ini mudah didapatkan karena target saya adalah seluruh masyarakat Indonesia anaknya tidak ada yang terkena stunting. Oke. Terdapat juga timer untuk mengingatkan para orang tua memberikan makanan anaknya agar tidak terlambat karena memberi makan anak sangat penting dalam mencegah stunting. Jadi bentuknya seperti apa tuh? Aplikasi. Aplikasi yang Iya di Android. Android biasa. ya. Iya. Oke, kenapa tertariknya di bidang ini? Karena masih tingginya angka stunting di Indonesia bahkan dunia. Di Indonesia sekitar 117 juta pada dunia 117 juta anak terkena stunting. Oleh karena itu saya ingin membuat aplikasi yang bertujuan untuk mencegah stunting. Mungkin niatnya yang luar biasa banget ya untuk mensejahterakan khususnya generasi-generasi selanjutnya ya kan. Cuman terkait dengan aplikasi ini seberapa jauh kita berharap bisa berdampak positif terhadap masyarakat kita, khususnya mungkin masyarakat Riau ya, karena kan kita berada di Provinsi Riau. Tentunya saya berharap aplikasi saya bisa mencegah stunting di Indonesia sehingga tidak ada lagi anak stunting di Indonesia hingga dunia. Gimana nih bentuk, ada nggak sosialisasi atau pengenalan lebih lanjut terhadap aplikasi yang sudah Dava ciptakan ini? Tentunya ada. Saat saya penelitian ke puskesmas, saya mempresentasikan aplikasi saya dengan detail dan jelas. Baik, sekarang kita beralih ke Surya ya, Bima Surya. Nah, meraih perunggu dan penghargaan video penelitian terfavorit. Nah, apa nih yang aplikasi kesehatan mental ya? Bisa si Surya Bima gambarkan sedikit apa sih aplikasi yang dimaksud dengan aplikasi kesehatan mental yang disajikan pada saat perlombaan ini? Jadi Bima pada saat lomba merancang sebuah aplikasi kesehatan mental UNAIDS Health yang dapat menunjang kesehatan mental dan psikologi seseorang. Karena banyaknya kasus-kasus yang viral saat ini, remaja-remaja yang mengalami stres, depresi, terus pusing karena mungkin masalah atau tugas-tugas. Jadi mereka untuk menceritakan atau mau mencurahkan isi hatinya tuh kalau ke orang lain mungkin agak takut, malu gitu ya. dibilang alay nanti. Oh ya. Jadi kami merancang sebuah aplikasi kesehatan mental yang identitas ini untuk remaja-remaja atau seseorang yang ingin mencurahkan isi hatinya. Oh wow, jadi kita ada Iya. Jadi udah nggak ada lagi istilah introvert extrovert. kalau kita misalnya kan kita kan apalagi sekarang zamannya media sosial ya, Iya, benar. itu kan masih kita curhat di situ kan cuman kan terekspos Terekspos, ya, iya. sama orang lain. Nah ini Malah cenderung akan dibully begitu, cyberbullying ya jadi dia ya. Ini gitu. Apa namanya nih istilahnya agak ini juga Iya. membuat status-status seperti itu. Nah, gimana sistem ini? Seperti apa ada caranya untuk mengakses? Ini berbentuk aplikasi juga. Iya aplikasi. Nah, bagaimana Jadi di seseorang dalam, bisa di mengakses? dalam aplikasinya kami menyajikan beberapa fitur Hmm. seperti fitur Your Sign. Your Sign itu kita dapat berkonsultasi online dengan dokter yang sudah ahli lah dalam bidang psikologis dan kesehatan mental, Bu. Jadi dia bisa dapat menceritakan apa yang terjadi untuk dia, terus dokternya dapat mengusulkan atau mengasih solusi untuknya. Kita ada kerjasama. Iya. Sebenarnya kayak waktu penelitian itu kita sempat researchnya itu ke dokter psikolognya kan. Nanti setelah
misalnya ini kan nanti kita ada bikin chatbot nih Kak. Jadi nanti tahap awal mungkin dia mau curhat, hai. Nanti akan kalau seandainya kiranya mungkin berat, itu akan diinikan langsung, diedukasi langsung oleh dokternya. Oh, itu berarti ada dokter khusus yang Iya. kerjasama dengan yang memang kita khusus kerjasama dengan mereka. Betul. Ada berapa dokter nih yang terlibat? Yang waktu itu kita masih coba satu ya, karena ini kan masih sifatnya prototipe ya Kak, masih Percobaan awal ya. percobaan. Kan kalau memang ternyata dianggap sangat penting, otomatis ini akan diperbaiki, dimaksimalkan lagi gitu aplikasinya. Mudah-mudahan ke depan semakin ini ya, jadi ada tempat mahasiswa atau kita semua bisa mencurahkan isi hati dan tentang solusi. Ini berarti ini terkait dengan kesehatan, kesehatan Kesehatan mental. mental. Tapi terkait juga dengan psikologi. Iya psikologis, tentunya psikologis. Oke, kita ada timnya ya, timnya si Beril ya. Nah, Iya, Bu. gimana nih Beril tentang menurut Beril kesehatan mental remaja saat ini? Saya coba bahas dari faktor utama kenapa adanya seseorang itu memiliki gangguan kesehatan mental. Boleh. Biasanya faktor pertama itu adalah ke stres karena banyaknya orang yang melakukan ke dia tuh kejahatan. Lebih tepatnya itu lebih berkata jahat kepada dia yang membuat dia itu stres, hilang kepercayaan diri dan pemalu. Yang membuat dia ini kayak lebih segan, dia tuh nggak dapat bercerita, nggak punya teman lah istilahnya. Dia membuat dia itu adalah introvert. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi itu semakin berkembang yang membuat kami itu melakukan riset pembuatan aplikasi kesehatan mental. Kemudian juga kita bisa lihat sekarang remaja ini lebih suka dengan itu nge-barcode, langsung bunuh diri karena banyaknya kasus-kasus yang membuat dia itu takut untuk bercerita. Sehingga kami merancang aplikasi kesehatan mental UN I Get Health ini yang dapat membantu mengurangi risiko penyakit kesehatan mental ini. Luar biasa ya. Ini peneliti maksudnya riset yang mungkin harus dikembangkan ke depan karena Iya. semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi, resikonya juga semakin banyak ya. Iya. Generasi kita apalagi sekarang ini sangat rawan ya dengan sikap bullying ya. Iya, Sehingga bullying. kadang- Yang istilah keren yang mereka tuh sekarang tuh barcode Kak. Barcode itu kayak Barcode ngiris-ngiris tangan. Itu nggak gitu loh. Itu barcode. Orang nge-barcode kita nggak scan barcode ya. Kita taunya scan barcode Oh ya. bukan, jadi yang dimaksudnya barcode itu kayak dia ngiris-ngiris tangan. Baru saya tahu tuh. Iya. Itu sih berbahaya. Berbahaya banget. Sepertinya kondisi seperti sekarang ini tuh disebabkan oleh faktor mudahnya ya Iya. kita mengakses seperti film-film Korea itu kan ya. Nah, kita banyak kan kasus-kasus seperti itu menghadapi masalah sedikit bunuh diri. Iya. Akan-akan bunuh diri itu adalah Solusi, padahal bukan. Gitu. Istilah-istilah bullying juga itu kan viralnya dari luar kan awalnya akhirnya masuk ke kita. Nah itu memang kondisinya ya perlu. Nah ini merupakan solusi nih perlu dikembangkan dan memang idenya lahir dari siapa ini? Dari tim Iya. Dava ya, tim Beril, Bima sama Beril itu kan luar biasa pemikirannya. Rasa-rasa nggak terjangkau gitu kan. Kalau kita dulu hanya masih mungkin sesuai zamannya Betul, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita ini berada di sesuai zamannya. Sekarang ini Gen Z ya. Gen Z mungkin pemikirannya lebih jauh dibandingkan kita dan mereka dan yang diciptakan lebih kreatif. Iya. Lebih kreatif. Kan mereka kan dituntut untuk ini ya Kak. Kayak kita sebagai guru pembimbing itu akan membiarkan mereka untuk silakan mengeksplor seluas mungkin. Artinya kayak kita kan di MT1 Pekanbaru tuh ada koordinator riset tuh, Ibu Mariam ya. Jadi beliau itu nanti akan menyampaikan ke kami sebagai guru pembimbing. Itu nanti anak-anak akan kita edukasi dulu. Riset itu apa gitu. Jadi akhirnya mereka kita kasih edukasi. Apa sih fenomena yang Ananda lihat sekarang ini yang benar-benar hits? Contohnya kayak kita tadi tuh ada judi online itu kan lagi marak-maraknya juga ya kayak. Terus kayak yang ngebarcode tadi, yang sedikit-sedikit bunuh diri, kemudian ada kasus stunting gitu. Iya. Terus ada beberapa tentang tradisi dan budaya. Kalau mereka itu mengambil tema atau judul itu akan dikonsultasikan ke guru pembimbing. Nanti kita akan Berarti bantu temanya dari mereka. dari ya, mereka akhirnya. semua. Dia dari mereka. Oke. Kita hanya bantu mengemas Kak. Kalau misalnya judul itu kan harus menarik. Itu akan kita kemas semenarik mungkin. Tapi kita tanya, maksudnya gimana? Maunya gimana? Oh jadi gini Miss, jadi gini Bu, gini Pak gitu. Jadi kita bisa
kayak mengarahkan Ananda kita ini, oh jadi nanti seperti ini alurnya nak gitu. Dia kan lebih tahu zaman dia Iya benar. apa dibandingkan kita. Kita kan mungkin lebih cenderung kepada pekerjaan. Betul. Tapi kan kalau mereka adik-adik ini mungkin pada dunianya masih Iya benar. lebih tahu, lebih paham kondisi saat sekarang. Iya. Luar biasa, ada tentang stunting, ada tentang kesehatan mental, terus ada tadi tentang ini ya budaya Ekonomi kreatif, tadi si Yo tentang judi online video online itu memang yang lagi hits banget. luar biasa generasi Gen Z ini ya untuk terhadap kondisi saat Minimalisir sebenarnya kondisi itu kan, permasalahan. bagaimana bisa mereka menghadapi tantangan ke depan yang lebih jauh. Terus Baik, Baril, mewakili teman-teman nih, apa nih harapan ke depan khususnya mungkin generasi seusia Elayan yang ada di luaran sana yang masih mungkin sibuk dengan godaan main ya, karena kan masih usia-usia segini kan rasa malas main. pengen tahu, Nah, nah, campur aduk. oke, silahkan mungkin ada yang ingin disampaikan, silahkan. Oke, mungkin nggak terlalu panjang nih Bu. Pastinya untuk yang sahabat-sahabat di luar sana jangan lupa untuk terus mencoba, karena tidak ada salahnya itu untuk selalu mencoba. Kegagalan itu bukanlah sebuah yang harus kita takuti, tetapi kegagalan itu adalah sebuah yang harus kita pelajari sehingga kita melakukan hal yang terbaik. Karena kesuksesan itu tidak ada ketika kita tidak mau berusaha, tetapi kesuksesan itu akan ada ketika kita mau berusaha, memulai dan tidak takut untuk kegagalan. Maka ayolah terus mencoba, karena tidak ada salahnya untuk mencoba, karena semua itu ada di tangan kita semuanya. Karena kita itu adalah manusia yang selalu saja tidak jauh dari kata kesalahan, yang membuat kita itu harus selalu mengintrospeksi diri kita, dan kita juga harus selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah pastinya. Jadi untuk teman-teman di luar sana jangan takut untuk mencoba. Itu pesan dari saya. Intinya Keren ya. mencoba. Iya. Karena soal gagal itu hal biasa, tapi bagaimana kita bisa bangkit dan bangkit lagi. Nah, dari siswa sudah. Nah, bagaimana nih dari guru yang senantiasa, yang selalu ini ya, humble, ramah, ceria, itu ya, selalu mendampingi kemanapun siswa-siswinya ingin diarahkan, gitu kan. Silahkan, apa harapan terhadap anak-anak kita ini? Oke, terima kasih Kak Mus. Kalau harapan dari saya mungkin mewakili guru-guru yang lain juga. Harapannya adalah, ayo anak-anak jangan takut mengeksplorasi diri. Aslinya eksplor kemampuan kita, bakat yang kita punya. Kalau bukan kalian yang memulai, siapa lagi? Kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Beril, jangan takut kalau seandainya kita gagal, coba lagi. Intinya usaha kita tidak akan pernah mengkhianati hasil. Terus belajar, memberi ruang untuk diri, untuk lebih luas lagi, keluar dari zona nyaman. Kalau saya sering bilang ke anak-anak gitu Kak, ayo yuk, berani yuk keluar dari zona nyaman. Artinya kita jangan nyaman di situ terus tuh. Kalau kita bisa keluar dari zona nyaman kan akan men-challenge diri untuk jauh lebih hebat. Ada sesuatu yang baru akan Iya. kita. Nah, selain itu sebagai guru nih yang selalu memberikan bimbingan, yang selalu mendampingi, kami berbagi tips. Bagaimana sih tips-tipsnya Misteri dalam mendampingi anak-anak sehingga mereka mungkin merasa lebih dekat, merasa terperhatikan, dan akhirnya mereka termotivasi dan menciptakan hal-hal yang baru, dan akhirnya tentu melahirkan prestasi-prestasi luar biasa hingga ke tingkat nasional. Silakan. Kalau tips dari saya sih, kalau sama anak-anak mungkin jangan memberi jarak yang terlalu jauh. Artinya betul kita mungkin ada batasan ya kamusnya, tapi mungkin mereka tuh akan merasa lebih dekat dengan kita kalau kita lebih terbuka dengan mereka. Apalagi karena generasi sekarang nggak bisa dengan metode yang lama, harus dengan metode yang baru. Sedangkan yang baru aja kadang kita masih susah ya gitu ya. Jadi kita juga tetap harus sabar terus ya. Masanya mereka ini masa mencari tahu Kak, masa terus pengen belajar. Intinya mereka ingin tahu ini gimana gitu. Yang kita sebagai guru atau pembimbingnya harus bisa mengarahkan Ananda sebagaimana mestinya. Artinya kita memposisikan diri
tidak hanya sebagai guru dan pembimbing, tapi juga sebagai teman, sahabat, kakak, orang tua gitu. Iya. Semua elemen mungkin ada di kita gitu. Artinya mereka tidak lagi sungkan untuk bercerita, mereka pengen nangis ya nangis, mereka pengen ketawa ya ketawa gitu. Jadi apapun yang mereka rasakan bisa tersampaikan ke kita juga bisa memberikan solusi jika mereka punya kendala atau masalah. Luar biasa. Guru kita yang satu ini yang dikenal dengan panggilan kesayangannya Misteri. Ya. Oke, terima kasih Misteri sudah Sama-sama, Kak bersedia Mo. hadir dan berbagi tips, berbagi trik bagaimana bisa akhirnya anak-anak bisa meraih prestasi yang cukup banyak ya. Terima kasih juga nih buat Juga juga buat siapa lagi nih, saya nggak hafal namanya nih. Sasha, Syasha, buat Gian, Syakira, terus buatnya Davam, semoga Bima, Beril, semoga semakin sukses ke depannya. Dan sahabat religi, itu tadi bincang-bincang kita ya, bincang-bincang inspiratif ya dari guru dan juga siswa-siswi kita yang ada di madrasah di Provinsi Riau. Dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa prestasi bukan hanya tentang medali atau penghargaan, tapi juga tentang proses, semangat belajar, dan tekad untuk memberikan dampak positif, khususnya di lingkungan kita, kemudian beranjak ke lingkungan yang lebih besar. Seperti hasil penelitian dan riset Ananda atau adik-adik kita semua tadi. Baik, terima kasih sudah hadir di sini ya. Terima kasih Sama-sama. semua. Sama-sama, Semoga sukses selalu. amin. Semoga kedepannya semakin jaya untuk Siap. nanti akan beranjak ke tingkat pendidikan Yang yang lebih, tinggi, iya. tantangannya lebih besar lagi. Terima kasih juga buat sahabat religi yang senantiasa menunggu info-info atau podcast dari kami. Semoga apa yang kami hadirkan bermanfaat untuk sahabat religi semua. Bincang prestasi, Kami bangga prestasimu menginspirasi. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.